Oke. Nah, jadi dia ada 3 bagian ya di pasal ini. Pertama adalah bagaimana misi di Korintus dimulai. Setelah itu Paulus kembali ke Antioquia, itu jemaat yang mengutus dia. Lalu ada sedikit pembicaraan tentang Apolos ya di kota Efesus. Oke. Nah, lihat peta dulu ya. Supaya kita itu punya bayangan. Ya, mereka ini berada di mana? Minggu lalu kan kita bahas nih di Athena, Yunani ya. Nah, hari ini kita melihat bagaimana dia dari Athena dia pindah ke kota Korintus. Kenkrea adalah satu kota di tepi pantai sini ya. Di peta ini tak ada digambarkan, tapi Kenkrea di ujung di tepi pantai. Ini kota Korintusnya. Ini perjalanan misionaris yang kedua. 3 kali perjalanan, ini yang kedua, dimulai dari Antioquia, lalu ke Derbe, jalan ke Troas, naik lalu turun, sampai di Korintus. Oke? Nah, Korintus di masa perjanjian baru, kota seperti apa Korintus ini? Sejarahnya ya, katanya bahwa kota Korintus ini itu mitologi lah. Itu didirikan oleh seorang dewa bernama Korintos. Makanya namanya Korintus. Tapi itu mitologinya mereka ya. Oke. Tapi itu menjelaskan bagaimana asal mula kata Korintus ini. Karena di dalam mitologi kepercayaan mereka ada dewa bernama Korintos yang memulai kota tersebut. Nah, Korintus adalah ibu kota dari provinsi Akaia. Ya, ini daerah ini provinsi Akaia namanya. Ini provinsi Galatia. Di bawah sini kita ada sebut yaitu provinsi Frigia. Di sebelah sini yaitu provinsi Asia. Jadi Romawi dia mempunyai banyak provinsi. Nah, oke ya. Jadi kalau kita bicara Akaia, inilah daerahnya. Di atas Makedonia, Filipi itu termasuk Makedonia. Ini provinsi juga, Akaia. Orang Roma hancurkan kota Korintus ini di tahun sekitar 160-an sebelum Masehi. Tapi kemudian oleh Kaisar Julius ya, Julius Caesar yang terkenal itu loh. Kalian tahu kan Julius Caesar? Setelah itu siapa? Setelah dia siapa menggantinya? Aku tak mau jawab. Kalian baca sendiri sejarahnya ya. Oh, sejarah Romawi pada masa abad pertama sangat menarik. Ada Antonius ya, sama Cleopatra. Putri Mesir itu loh, ceritanya banyak sekali, semua skandal. Jadi Julius Caesar inilah yang membangun kembali kota Korintus ini menjadi ibu kota provinsi. Jadi dia merupakan pusat perdagangan karena menghubungkan 2 laut, Laut Aegea sama Laut Adriatik ya. Lihat nih, Adriatik sama Aegea. Kita asing lah dengan nama ini ya. Karena bukan daerah kita. Jadi dia ada kota yang menghubungkan 2 laut yang besar. Nah, dan merupakan tempat pertemuan dari budaya Yunani, budaya Romawi, budaya Yahudi, dan orang-orang Timur. Tapi Korintus adalah kota yang sangat buruk secara moral. Sehingga ada satu peribahasa ya, hidup seperti orang Korintus. Kalau kamu dibilang hidup seperti orang Korintus, artinya hidup kamu sangat tidak bermoral. Ya. Jangan merasa, aku nih dibilang hidup seperti orang Korintus. Wah, aku hidup di metropolitan. Bukan begitu maksudnya. Kamu sangat tak bermoral. Itu maksudnya. Lalu di situ ada dewi yang terkenal. Aphrodite. Aphrodite ini dewi apa? Dewi percintaan. Dan dia punya satu kuil. Ya, semacam vihara dia.
Dan di situ ada pelacuran kuil. Ngerti tak apa itu pelacuran kuil? Artinya ada pelacuran yang diselenggarakan di dalam kuil sebagai bentuk daripada sembahyang. Ya, itu zaman dahulu kuil-kuil itu semua ada hal seperti ini. Ya, oke. Nah, ini adalah sedikit penjelasan mengenai Korintus. Nah, ini gambar yang dibuat dengan AI ya, tapi saya suruh dia harus buat seperti perjanjian baru loh. Dan dia buat seperti ini. Saya rasa sudah benar lah. Nah, sekarang ini. Jadi kita pertama di ayat kedua dikatakan di Korintus ini, Paulus bertemu dengan sepasang suami istri. Orang Yahudi. Ya, namanya Aquila dan istrinya bernama Priscilla. Jangan terbalik ya. Yang suami itu Aquila. Istrinya itu Priscilla. Jangan terbalik. Kan nanti namanya akan dibalik. Ya. Kau baca-baca nanti dia akan balik. Priscilla dulu baru Aquila. Tapi di sini ada Aquila dan istrinya Priscilla. Nah, siapa mereka ini? Berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia. Nah, ini Pontus. Pontus juga adalah sebuah provinsi. Saya munculkan peta ini supaya kita punya bayangan. Ya, mereka ini dari mana ke mana. Ya. Jadi Aquila, Priscilla ini ada orang dari Pontus, nih orang Yahudi. Ini berarti mereka ada diaspora Yahudi. Orang Yahudi yang tinggal di luar negeri, ya, dan tinggal di Pontus. Tapi mereka ternyata tidak menetap sini. Mereka pergi ke Italia. Firman Tuhan bilang mereka ke Italia, di Roma. Roma, pusat perdagangan, mungkin mereka ke sana untuk bekerja. Kan mereka kan tukang kemah. Nah, tapi sekarang kita membaca bahwa mereka dari Roma ini datang ke Korintus. Dari sinilah Paulus bertemu dengan mereka. Kenapa dia dari Roma ini datang ke Korintus? Nah, firman Tuhan bilang, karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Ternyata diusir. Apa yang terjadi di Roma? Ya. Inilah Kaisar Claudius. 41 sampai 54 Masehi dia memerintah. Dia mengusir orang Yahudi yang ada di Roma karena orang-orang Yahudi di Roma bikin huru-hara. Tapi huru-haranya ini terjadi karena keributan di antara mereka sendiri. Ya. Dia bilang, Suetonius ya, seorang sejarawan ya, Romawi bilang, terjadi kerusuhan atas hasutan Kristus. Kristus ini adalah Kristus, Tuhan Yesus. Jadi apa yang terjadi? Orang-orang Yahudi di Roma itu ada dua kelompok. Ya, satu mengatakan Yesus ini adalah Kristus, Mesias. Satu pihak lagi menyangkal, tidak percaya. Jadi antara mereka itu bertengkar. Sehingga timbullah kerusuhan di dalam kota itu. Dan Claudius dia bilang, kalau kalian bikin ribut, semua keluar dari Roma. Nah, makanya firman Tuhan bilang, karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Jadi orang Yahudi tak usah tinggal di Roma. Kalian keluar saja dari Roma ini. Karena bikin ribut. Paham ya sekarang ya? Itu penjelasannya. Nah, sekarang gini. Jadi di Korintus ini, Paulus bertemu dengan pasangan suami istri ini. Lalu Paulus singgah ke rumah mereka. Yang membuat mereka bisa tinggal bersama, karena ternyata mereka tuh sama-sama bekerja sebagai tukang kemah. Kalian tahu tidak, orang Yahudi, laki-lakinya ya, mereka tuh semua belajar firman Tuhan. Ada yang belajar firman Tuhan untuk menjadi seorang guru.
Tapi apapun juga, setiap orang Yahudi laki-laki harus mempunyai sebuah keterampilan. Oke, masuk, duduk dulu. Orang Yahudi mempunyai satu pola hidup, pola berpikir, pola didik anak yang sangat baik. Setiap anak laki-laki harus mempunyai sebuah keterampilan. Nah, supaya apa? Ya, supaya dia bisa hidup gitu. Supaya dia bisa menghasilkan uang untuk kebutuhan hidupnya. Dia termasuk yang belajar hukum Taurat, ya seperti Paulus, belajar menjadi seorang Farisi, dia pun harus belajar keterampilan. Makanya dia menjadi tukang kemah. Bisa bikin tenda, bisa perbaiki tenda. Ya, nah jadi mereka sama-sama ada tukang kemah. Ya, Paulus, lalu Aquila dan Priscilla. Dia karena sama-sama orang Kristen, maka waktu mereka ketemu di Korintus, mereka pun tinggal bersama-sama. Ya. Mereka bekerja bersama-sama, kena sama-sama tukang kemah. Dan setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Nah, saya mau bicara sedikit mengenai kehidupan hamba Tuhan, ya, dengan memperhatikan bagaimana Paulus dia mengelola isu yang satu ini. Jadi waktu dia sampai di Korintus, kalau hari Sabat ya, hari Sabtu, dia akan masuk ke rumah ibadat, ke sinagog. Dari situ dia bertemu orang Yahudi, dan dia akan berbicara kepada mereka bahwa Tuhan Yesus itu adalah Sang Mesias. Tapi di hari-hari lainnya, ternyata dia pergi membuat tenda. Pertanyaannya, kenapa dia harus bikin tenda? Sangat jelas sekali, karena dia harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Korintus adalah sebuah kota yang baru bagi dia. Orang-orang dia temukan di situ, semua orang yang baru kenal. Orang-orang yang baru percaya pun, ada orang-orang yang baru bagi dia. Dan Paulus dia tidak mau menjadi beban ya bagi orang-orang baru ini. Supaya apa? Supaya dia tidak menimbulkan prasangka dari orang-orang ini bahwa dia mengajar firman tujuannya adalah untuk mencari kehidupan. Itu intinya kalau kita baca di dalam perjanjian baru. Jadi dia memilih tak usah. Ya, dia bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi dari sini kita melihat satu hal ya. Ada waktunya seorang hamba Tuhan, dia mungkin harus bekerja untuk kebutuhan hidupnya. Contohnya apa? Ya kalau dia baru merintis sebuah pelayanan, ya jemaatnya hanya beberapa orang, dan persembahan gereja masih sangat-sangat minim, maka dia harus bekerja gitu. Dia tak boleh bilang, ini aku hamba Tuhan nih. Aku hamba Tuhan ini. Dan satu dunia berhutang sama saya. Pokoknya aku hamba Tuhan, kalian semua harus dukung saya. Kalau beberapa orang ini tak sama dukung, gereja-gereja lain harus dukung saya, karena aku hamba Tuhan. Kamu tak bisa berpikir seperti itu. Pendeta saya, Timoteo, dia sering bilang, nobody owe you anything. Ngerti? Paham kan? Tak ada orang hutang apapun sama kamu. Kita harus tahu bagaimana bersikap sebagai hamba Tuhan. Jadi kalau dalam situasi seperti ini, ya memang kita persembahan tidak cukup. Ya udah kamu bekerja saja, tidak masalah. Lain ceritanya, kalau gereja itu sudah besar,
sudah mampu memberikan kamu kebutuhan hidup yang memadai, dan kamu masih mau bekerja, itu pertanyaannya lain. Itu urusan jadi berbeda. Tapi kita lagi berbicara tentang Paulus. Dia bekerja karena dia tidak mau jadi beban bagi orang lain. Tidak mau sampai terjadi orang salah paham bahwa maksud dia untuk melayani hanyalah karena ingin mencari kehidupan. Jangan kita pun otak seperti ini yang jadi hamba Tuhan. Aku bekerja di gereja karena aku mau cari sumber kehidupan. Itu tidak boleh. Oke, ini pertama. Jadi dia bekerja karena memang lagi perlu. Tapi kita lihat ayat kelima. Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, datang dari wilayah Filipi, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman. Apa artinya? Dia sepenuhnya dapat memberitakan firman. Ketika kedua orang datang, Paulus dia tidak lagi bekerja. Dia tidak lagi bikin tenda. Maka dikatakan dia bisa sepenuhnya memberitakan firman. Jadi waktu dia itu semuanya bisa dipakai fokus untuk mengajarkan firman Tuhan. Apa yang terjadi? Nah, kalau kita bandingkan dengan kitab Filipi, ini sangat mungkin ya, yang terjadi adalah Silas dan Timotius, dia datang dengan membawa love gift, bantuan keuangan dari gereja di Filipi. Sehingga sekarang Paulus punya sejumlah dana. Dan ini cukup untuk kebutuhan dia dan kedua teman sepelayanannya. Makanya dia sudah punya kehidupan, dia berhenti, dia tidak bekerja lagi. Paham lah? Jadi cara mereka berpikir adalah mau melayani Tuhan sepenuh waktu. Itu yang dia maukan. Dia mau semua waktu yang dia ada itu bisa gunakan untuk melayani Tuhan. Tapi dalam kondisi di mana untuk kebutuhan hidup mereka tidak ada, maka mereka gunakan sebagian waktunya untuk bekerja. Tapi kalau kebutuhan hidupnya terpenuhi, mereka tidak mau bekerja. Bukan malas ya, tapi mau sepenuhnya bisa guna waktunya untuk pelayanan firman. Nah, itulah sikap hamba Tuhan yang benar. Nah, dari sini kita belajar satu hal, bahwa Paulus melayani dan dia juga menjadi tukang tenda. Ini bukannya dan tidak boleh dijadikan sebagai sebuah model bahwa kita mau jadi hamba Tuhan sambil mengelola usaha, sambil memelihara karir. Ini bukan contohnya di sini. Kak, ada orang gini nih, aku mau jadi pendeta, ya, tapi aku sekaligus masih mau praktek sebagai dokter. Lalu mereka bilang, ada tuh, ya kita lihat contoh si Paulus. Dia beritakan firman Tuhan, dia juga time maker kan. Jadi aku mau jadi pendeta, tapi aku juga mau buka toko, jualan. Karena kita jadikan dia sebagai contoh. Salah berpikir. Paulus sama sekali bukan mengajak kita model begini. Dia itu bekerja karena memang butuh untuk kehidupan. Ketika dia tak butuh, dia langsung switch sepenuh waktunya untuk pelayanan Tuhan. Paham kan? Nah, jadi tak boleh jadikan kisah ini dan bilang, oke, aku nih mau jadi hamba Tuhan ya, tapi aku mau juga tetap jalankan usaha saya. Kamu tak usah jadi hamba Tuhan, kamu tetap jadi pengusaha saja. Oke, lalu melayani sebagai jemaat biasa. Banyak. Kamu lihat, pendeta tapi lawyer juga. Pendeta tapi dokter juga. Pendeta tapi guru juga. Ya, banyak seperti ini. Kan mereka selalu jadikan kisah ini sebagai dasarnya. Tapi kalau dipelajari baik-baik, sama sekali di sini tidak memberikan kita pola demikian. Jadi jangan salah paham ya. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Ayat ke-6. Tapi ketika orang-orang itu memusuhi dia, ia menghujat
dan mengebaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri, aku bersih, tidak bersalah. Mulai sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain. Paulus di Korintus awalnya kan dia berbicara dengan orang-orang Yahudi di sinagog, di rumah ibadat. Tapi orang-orang Yahudi ini mereka tidak mau. Mereka menolak untuk percaya bahwa Yesus ini adalah Mesias. Jadi sampai satu titik apa yang dilakukan oleh Paulus di depan mereka, dia buat sebuah drama kecil, mengebaskan debu gitu loh. Kepakaiannya kan pasti itu yang panjang ya, dia buka gini debunya. Mereka pasti tersinggung. Orang Yahudi itu pasti tersinggung. Tahu tak kenapa? Dalam tradisi Yahudi, mengebaskan debu dari kaki saat meninggalkan wilayah non-Yahudi adalah tanda menolak kenajisan. Orang Yahudi punya kebiasaan begini. Kalau dia ke satu daerah ya, di situ daerahnya bukan orang Yahudi, waktu mereka keluar kota itu, keluar kampung itu, mereka mengebaskan gitu loh. Karena mereka bilang itu kotanya najis gitu. Jadi aku keluar, aku tak mau ada sisa najis sekali aku. Buang. Itu orang Yahudi. Jadi waktu mereka melihat si Paulus buang, pasti tersinggung sekali. Kami najis. Tapi maksud Paulus bukan kalian najis. Kalian tak mau mendengarkan firman Tuhan. Tidak mau percaya. Ya. Jadi mulai sekarang, aku tidak mau lagi berurusan sama kalian. Saya pergi kepada bangsa-bangsa lain. Tapi, saya sudah melakukan tanggung jawab saya. Makanya dia bilang, darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri. Kalau kamu nanti binasa, kamu lihat tanggung sendiri. Kamu menolak percaya. Kalau ada darah, ada kematian, ada hukuman, kamu tanggung sendiri. Ya, saya bersih, tidak bersalah. Karena saya sudah jalankan bahagian saya untuk memberitakan Injil kepada kalian. Nah, itulah makna daripada mengebaskan debu ini. Sekarang apalagi ayat ke-8. Maka keluarlah ia dari situ, lalu datang ke rumah seorang bernama Titius Justus yang beribadah kepada Allah. Nah, kemarin saya sudah jelaskan ya, kalau di Kisah Para Rasul muncul istilah ini, orang yang takut akan Allah, yang beribadah kepada Allah. Itu siapa? Ini adalah orang non-Yahudi. Tapi mereka percaya kepada Tuhannya orang Yahudi. Tapi mereka tidak mau masuk agama Yahudi. Dan kata lain, mereka mau beribadah kepada Tuhan kita di perjanjian lama. Mereka merasa itu benar. Mereka mau ikutin ajaran moral, etikanya. Tapi kalau disuruh sunat, mereka tidak mau. Nah, mereka inilah disebut sebagai orang yang beribadah kepada Allah. Dan mereka itu bukan orang Yahudi. Jadi ada satu yang bernama Titius Justus. Nah, Paulus datang dan tinggal di rumah orang tersebut. Dan di sebelah rumah orang ini ternyata ada sebuah sinagog. Ada sebuah rumah ibadat. Dan orang itu kepala rumah ibadatnya bernama Crispus. Nah, ini orang Yahudi, Crispus. Waktu dia mendengar kesaksian atau pengajian Paulus, dia percaya. Ya, kepala sinagog percaya. Dia terima Yesus sebagai juru selamat. Lalu firman Tuhan bilang, ia dan seisi rumahnya percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Nah, Crispus, ya, dia dan keluarganya memberi diri mereka dibaptis. Jadi di kota Korintus ini ada Aquila, Priscilla, orang Kristen. Nah, ini orang Kristen dari tempat lain, ada Roma.
Lalu Krispus yang bertobat. Lalu ada Titius Justus, seorang yang beribadah ke Tuhan, dia juga bertobat di Kristen. Lalu di situ juga ada banyak orang Kristen Korintus yang bertobat, salah satunya bernama Sostenes, nanti akan kita lihat dia. Dan ini juga adalah kepala rumah ibadat, orang Yahudi juga. Dan mereka ini semua adalah orang-orang Kristen yang awal di kota Korintus. Ada satu pelajaran yang mau saya tekankan ya Bapak Ibu. Itu tentang si Krispus ini. Dia kan baru sebentar saja mendengarkan firman Tuhan. Dan dia percaya. Gitu. Dan apa yang terjadi? Dia dibaptis bersama keluarganya. Jadi di sini kita ada melihat satu hal. Orang yang percaya itu segera dibaptis. Tapi kenapa dalam gereja, praktek gereja sekarang, kita bilang kamu harus ikut kelas katekisasi. Setelah selesai, kamu baru boleh dibaptis. Dulu ya, waktu saya masih sekolah di tahun 80-an, ada satu teman ya, dia nantang saya seperti ini. Dia bilang, kamu kan Alkitab Presbyterian, ikut Alkitab. Tapi kalian ngajal, orang harus ikut kelas katekisasi, baru boleh dibaptis. Tapi di sini enggak, tak ada katekisasi dia bilang. Betul kan? Dia percaya, langsung dibaptis. Jadi tanya saya, Kentoro, kamu gimana? Kau berani ubah kebiasaan orang Alkitab Presbyterian? Percaya dibaptis, tak usah ikut katekisasi. Saya bilang, saya berani. Tapi saya jelaskan ya, begini. Kalau kita mempunyai keyakinan, orang ini benar-benar telah percaya, saya berani langsung baptis dia, tanpa katekisasi. Krispus ini ada kepala sinagog. Artinya apa? Dia ini sudah lama mempelajari kitab Taurat, mempelajari perjanjian lama. Dia sudah ngerti sekali perjanjian lama itu, firman Tuhan. Makanya dia sampai bisa jadi kepala daripada sinagog. Dia hanya punya satu isu. Apakah Yesus ini adalah Mesias yang dijanjikan di dalam perjanjian lama? Itu saja isu dia. Ketika dia bilang, saya percaya Yesus ini adalah Mesias yang dijanjikan, dia langsung jadi Kristen gitu. Tapi dia datang dengan membawa pengetahuan tentang Allah, tentang banyak firman Tuhan. Dia bukan datang dengan kosong gitu. Beda kalau kita berhubungan dengan seorang Chinese atau seorang suku apa gitu loh, yang latar belakangnya sama saya tak ada hubungan sama Kristen. Ini situasinya berbeda. Paham kan? Nah, tapi walaupun demikian ya, kalau kita memang berhubungan dengan seseorang yang latar belakang sama sekali tak ada Kristennya, tapi kalau dalam pemberitaan Injil nampak sekali ya, bahwa dia benar-benar telah sadar tentang dirinya siapa, orang berdosa, dan dia nampak sekali, ingin sekali percaya, ingin diselamatkan. Saya rasa kita tetap berani baptis dia. Karena kita punya keyakinan bahwa dia ini ada orang benar-benar telah lahir baru. Habis itu, kalau kita suruh dia katekisasi, ya, biar dia belajar firman Tuhan dengan lebih teratur. Tidak masalah. Tentang bahwa kamu harus katekisasi dulu, itu adalah man-made. Buatan manusia, ngerti tak? Buatan manusia, kenapa? Karena dimulai di abad kedua, sejak gereja. Waktu itu ada namanya sekolah katekisasi. Sekolah katekisasi. Kenapa? Karena orang tuh datang gereja ramai-ramai itu.
Nah, kita tidak tahu nih benar percaya apa enggak gitu. Datang ramai-ramai seperti itu. Makanya dimulailah katekisasi, belajar dulu. Nah, biar dia lebih mengerti, sambil waktu katekisasi itu kita bisa pantau. Ini benar tak percaya. Makanya kita bilang, kalau orang ikut katekisasi mau dibaptis, tapi minggu pertama kebaktian, bisa tak dibaptis? Hah? Bisa dibaptis tidak? Kebaktian pun tidak mau. Tapi dia bilang, aku mau jadi Kristen nih. Aku kan ikut katekisasi. Kan tak bisa kita baptis dia, walaupun dia tamatkan katekisasi pun. Jadi itu ada satu proses, ya 20 minggu, setidaknya untuk kita lihat, untuk kita pantau. Benarkah dia itu mau hidup sebagai Kristen? Ya. Dan kita benahi dia dengan banyak firman Tuhan. Oke, jadi kesimpulan begini ya. Pegangannya adalah kelas katekisasi. Karena umumnya ketika orang bilang dia mau Kristen, ya kita tak bisa sangat-sangat yakin ya di hatinya kan. Maka kita biar dia lewati katekisasi. Tapi kalau ada yang jelas sekali nampak, kita baptis dia pun tidak apa. Nah, jadi orang yang lebih berumur atau yang memang tak bisa sekolah, tak bisa belajar, karena dia tak pernah sekolah, yang begitu kita pun tak akan ngotot dia harus katekisasi. Tapi kita bantu dia dengan sederhana mengerti tentang Tuhan Yesus. Kalau kita bisa lihat dia benar percaya, udah dibaptis saja, tak ada masalah gitu. Oke? Nah, jadi inilah Krispus dan keluarganya, seluruhnya dibaptis ya. Kita lanjut ayat ke-9. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan. Apa itu penglihatan? Istilah sangat umum. Dalam Alkitab, penglihatan, horama adalah suatu hal, suatu pengalaman yang nyata gitu. Bukan imajinasi, bukan khayalan saya sendiri. Ya, bukan saya pikir loh, bukan. Tapi ada sesuatu hal yang benar-benar terjadi. Ya. Suatu penampakan supranatural. Fokusnya bukan pada bentuk visual. Bukan apa yang kamu lihat, tapi pesannya. Jadi Alkitab tidak mengatakan apa yang dilihat oleh Paulus di malam itu. Alkitab mencatat apa yang dia dengar dengan jelas. Yaitu apa? Jangan takut, beritakan Injil, Tuhan akan melindungi dia, banyak orang akan percaya di kota Korintus. Dan Paulus tinggal 1,5 tahun di Korintus mengajarkan firman Tuhan. Karena penglihatan tersebut. Nah, oke kita lanjut ya. Ayat ke-12, akan tetapi setelah Galio menjadi gubernur di Akhaya, bangkitlah orang-orang Yahudi bersama-sama melawan Paulus, lalu membawa dia ke depan pengadilan. 1,5 tahun telah berlalu. Ya. Gubernur di Akhaya pun berganti. Dan muncullah seorang baru bernama Galio. Galio ini ya gambarnya. Gubernur. Kita tidak tahu lah siapa Galio. Informasinya adalah dia adalah kakaknya Seneca. Seneca ini adalah filsuf Romawi yang sangat terkenal ya. Maka dia hubung ke Galio. Dia dikenal orang ramah, adil sebagai gubernur. Jadi orang Yahudi berpikir, sekarang ada gubernur yang baru. Mari kita pergi lagi ke pengadilan, dan kita perkarakan si Paulus ini. Ya. Mungkin gubernur yang lama tidak mau lagi urus mereka. Dan dia berpikir, barangkali gubernur yang baru mau mengurus. Dan mereka datang, dan mereka menuduh bahwa Paulus ini mengajarkan orang-orang Yahudi beribadah kepada Tuhan dengan cara yang melanggar hukum Taurat. Wah, ini tuduhan sangat serius sekali. Apa reaksi si Galio? Dia pikir orang-orang Yahudi membawa Paulus ke pengadilan dan menuntut supaya dia sidangkan. Dia pikir apa Paulus melakukan kejahatan gitu loh, di kota Korintus.
Tapi waktu dia mendengar tuduhan mereka, dia sadar, ini tak ada masalah kejahatan, tak ada kriminal. Ini hanya masalah kalian sendiri. Kalian orang Yahudi sendiri. Masalah nama, ya masalah hukum Taurat. Masalah nama ya, masalah nama Tuhan Yesus lah maksudnya gitu loh. Kalian sendiri punya masalah. Ibadah kalian sendiri yang kalian beda pandangan. Jadi dia bilang, ini urusan kalian, saya tidak mau campur tangan. Wah, jadi orang Yahudi ini kaget. Kenapa gubernur tidak mau urus itu loh? Mereka ngamuk. Mereka, firman Tuhan bilang, mereka marah sekali. Ayat ke-17, maka orang itu semua menyerbu Sostenes, kepala rumah ibadat, lalu memukulinya di depan pengadilan itu. Tapi Galius sama sekali tidak mau menghiraukan hal itu. Wah, jadi orang Yahudi mendengar gubernur bilang, ini urusan agama kalian, ya urusan keluarga kalian, aku tak mau campur tangan. Mereka marah sekali. Lalu mereka tiba-tiba lihat di dekat pengadilan itu, ada rumah ibadat, dan kepala rumah ibadatnya itu adalah Sostenes, dan dia pun sudah jadi Kristen, maka mereka pergi ke rumah dia dan mau pukul si Sostenes. Mereka pikir mereka mau timbulkan huru hara. Tapi Tuhan bilang, Galius sama sekali tidak mau menghiraukan hal itu. Dia cuekin saja kalian. Ini urusan kalian. Ya, kamu mau ribut aja sana. Nah, itu maksudnya ya. Nah, sekarang kita lihat. Ayat 18, Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus. Nah, setelah peristiwa itu, dia tinggal beberapa hari. Lalu ia minta diri kepada saudara-saudara situ dan berlayar ke Syria. Ini. Jadi dia ada di Korintus. Dia sekarang mau kembali ke Syria. Nah, daerah Syria ya, kotanya Antioquia. Dia mau kembali ke sini. Tapi sebelum ini ada beberapa hal yang harus kita bicarakan. Sesudah ia mencukur rambutnya di Kenkrea, karena ia telah bernazar. Nah, dari sini nih, dari Korintus kota ini, dia turun sedikit ke pantai Kenkrea nih, ke pelabuhan di sini. Dari situ dia mencukur rambutnya. Jadi apa makna daripada mencukur rambut seperti ini? Nazar adalah suatu janji khusus kepada Tuhan. Sebagai ucapan syukur, sebuah permohonan atau penyerahan diri. Dan ini diajarkan di kitab Bilangan pasal yang ke-6. Nazar, orang yang melakukan nazar disebut seorang nazir. Ya. Nah. Jadi Paulus di Korintus ternyata dia telah membuat sebuah nazar. Jadi sebelum dia pergi ke Antioquia, di tepi pantai, di kota kecil Kenkrea ini, dia mau selesaikan atau mau membayar nazarnya ini. Dengan cara apa? Mencukur rambutnya. Ciri-ciri orang nazar ya, kalau kamu bilang aku ini punya nazar sama Tuhan ya, aku bernazar sama Tuhan. 3 hal yang tak boleh kamu lakukan. Pertama, kamu tak boleh minum anggur. Kedua, tak boleh menyentuh yang najis. Contohnya mayat, kamu tak boleh sentuh dia. Ya. Ketiga, kamu tidak boleh memotong rambut selama masa bernazar itu. Nah, jadi setelah masa nazar selesai, kamu harus tunjukkan dengan pergi cukur rambut kamu sampai bersih. Ya. Nah, jadi kenapa Paulus bernazar? Alkitab tidak bicarakan. Tapi kita bisa perkirakan ya, kemungkinan besar karena dia bersyukur kepada Tuhan ya. Karena pelayanannya di Korintus itu sangat berhasil. Dan Tuhan juga lindungi dia. Jadi nazarnya ini kemungkinan besar ada semua nazar ucapan syukur. Dan dia potong rambutnya semuanya ini untuk menunjukkan bahwa nazarnya sudah dia bayar
masa najarnya sudah berakhir, sudah selesai semua. Lalu dia mau berangkat ke Antioquia. Priscilla dan Aquila, dua orang ini menyertai dia. Lalu sampailah mereka ke Efesus. Nah, dari sini Kenkrea mereka sampai dulu ke Efesus. Ya. Dari situ dia berbicara dengan orang-orang Yahudi dan mereka minta dia tinggal lebih lama, tapi dia menolak. Dia minta diri dan dia bilang jika Allah menghendaki dia akan kembali ke Efesus. Ya, tapi lalu dia langsung berangkat pulang. Dari Efesus inilah dia turun ke Kaisarea. Wah, perjalanan yang sesungguhnya adalah sangat jauh ya, ke Kaisarea. Ini kota pelabuhan yang sangat cantik. Nah, ayat ke-22, ia sampai di Kaisarea dan setelah naik ke darat dan memberi salam kepada jemaat, ia berangkat ke Antioquia. Nah, ini ayatnya ngerti tak apa maksudnya? Ulang ya. Ia sampai di Kaisarea dan setelah naik ke darat memberi salam kepada jemaat, ia berangkat ke Antioquia. Dia bilang setelah dia sampai ke Kaisarea, dia naik ke darat, lalu bertemu dengan jemaat, lalu dia turun ke Antioquia. Bahasa Indonesia tak jelas. Bahasa Inggris bilang setelah dia sampai ke Kaisarea, dia akan naik. Tapi kan dia bilang naik ke darat, kita jadi pikir dia turun ke kapal gitu loh. Betul tak? Ini kota pelabuhan kan? Kalau dia sampai sini, dia naik ke darat, kita pikir dia turun kapal di darat. Sebenarnya bukan. Di sini pelabuhan kan bawah tuh. Yerusalem itu di atas. Jadi dia dibilang dia naik ke darat, sebenarnya dia naik ke bukit Yerusalem. Jadi dia sampai ke Kaisarea, dia berkunjung sebentar ke Yerusalem. Jalannya mendaki naik. Ya, dari situ dia bertemu dengan jemaat, yaitu bertemu dengan jemaat di kota Yerusalem. Setelah itu dia bertolak. Setelah itu dia berangkat ke Antioquia. Dari sinilah dia turun ke Antioquia. Antioquia tapi mata lagi, dia turun namanya. Ya. Nah, dengan demikian berakhirlah perjalanan dia yang kedua ini. Ya, second mission journey itu selesaikan dengan dia kembali ke Antioquia untuk memberikan laporan misinya ini. Oke, kita tinggal sedikit ya. Nah, ayat 23, setelah beberapa hari lamanya, ia tinggal di situ, ia berangkat pula, lalu menjelajahi seluruh tanah Galatia dan Frigia untuk meneguhkan hati murid. Nah, ternyata dia tidak lama-lama di sini. Di Antioquia dia tinggal beberapa hari, lalu mulai dia pergi lagi ke daerah Galatia dan daerah Frigia di sini. Nah, ini masuk kepada perjalanan misionaris yang ketiga, yang nanti akan berakhir dengan ditangkapnya dia di Yerusalem dan dibawa ke Roma. Nah, sedikit tentang si Apolos ini di Efesus. Nah, di kota ini terjadi suatu hal. Ada seorang bernama Apolos datang ke Efesus. Nah, firman Tuhan bilang, datanglah ke Efesus orang Yahudi bernama Apolos, orang Yahudi. Ia berasal dari Alexandria. Ia seorang yang pertama fasih berbicara. Pandai bicaranya, pandai ngomongnya. Kedua, sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Sangat mengerti perjanjian lama. Nah, ini dia. Ini Alexandria. Alexandria itu adalah bagian daripada Mesir. Dulu Alexandria disebut sebagai apa? Kota perpustakaan. Sangat terkenal sekali. Ya, pusat pendidikan. Dan si Apolos dia berasal dari kota Alexandria ini. Ya. Jadi sekitar sini Alexandria. Dan ternyata
Dia berlayar sampai ke kota Efesus ini. Nah, saya mau jelaskan sedikit tentang Alexandria ini. Kota Alexandria ini didirikan oleh Alexander Agung. Indonesia bilang apa? Iskandar Agung. Ya. Jadi setelah Iskandar Agung menguasai Mesir, dan dia dirikan kota ini. Dan kota itu mengambil nama dia, kota Alexandria. Ini pusat intelektual kuno, di situ ada ratus ribu orang Yahudi, pusat Yudaisme di luar Israel. Yerusalem adalah pusatnya orang Yahudi. Kalau kita tanya di luar tanah Israel, pusatnya ada di mana? Orang Yahudi. Nah, pusatnya adalah di Alexandria. Ya. Dari situlah mereka menerjemahkan kitab Perjanjian Lama itu yang dalam bahasa Ibrani menjadi bahasa Yunani. Disebut Septuaginta. Septuaginta adalah terjemahan Perjanjian Lama dalam bahasa Yunani. Kabarnya dikerjakan oleh 70 orang ahli kitab. Makanya disebut LXX. Ya. Jadi kalau kamu baca studi Alkitab, di situ LXX, maksudnya adalah Septuaginta. Terjemahan Alkitab Perjanjian Lama dalam bahasa Yunani. Jadi kota Alexandria itu begitu penting. Kan dari kota tersebutlah mereka menerjemahkan Alkitab mereka itu ke dalam bahasa Yunani. Dan ini masih direferensikan sampai sekarang. Masa Tuhan Yesus itu dipakai. Dan sejumlah ayat di Perjanjian Lama itu kutipannya langsung dari Septuaginta ini. Nah, di situ ada satu orang Yahudi yang sangat terkenal ya, namanya Philo. Nah, Philo ini menggabungkan hukum Taurat dengan filsafat Yunani. Itu masalah dia. Ahli Taurat, tapi dia menggunakan filsafat Yunani ya, dalam menjelaskan firman Tuhan. Metode penafsirannya disebut alegoris. Artinya, kalau dia baca sesuatu hal di Perjanjian Lama, pertama dia akan cari tahu makna kata ini secara historis apa. Lalu dia akan bilang, di bawah kata ini ada arti yang lebih dalam lagi. Itu arti alegorisnya, arti kiasannya. Contoh, Yakub, waktu dia lari, malam hari dia mimpi kan, mimpi ada satu tangga, dan malaikat turun naik kan. Lalu dia bilang, tahu tidak apa arti tangga ini? Tahap-tahap perjalanan rohani jiwa menuju Allah. Padahal kita bilang tangga ya. Tapi dia bilang enggak. Ini maksudnya adalah untuk sampai kepada Allah ada tahap-tahap perjalanan. Tahap-tahap pertumbuhan. Nah, ini cara penafsiran secara alegoris, secara kiasan yang kita tolak. Ya, kita tak boleh tafsirkan firman Tuhan seperti ini. Kenapa? Karena tafsiran ini akan bergantung kepada imajinasi orang yang menafsir. Orang yang berbeda menafsir akan kasih arti yang berbeda-beda. Karena masing-masing punya imajinasi yang berbeda. Kita tafsirkan firman Tuhan secara historical and grammatical. Menurut makna sejarahnya, menurut makna tata bahasanya. Dengan kata lain, waktu orang ini bicara A, pada masa dia menulis A itu artinya apa? Menurut tata bahasa itu A artinya apa? Kita harus bertafsirkan makna seperti ini. Tak boleh secara alegoris. Jadi kamu lihat, Alexandria, kota yang begitu penting bagi orang Yahudi, dengan teologi alegoris. Dan Apolos berasal dari situ. Jadi Apolos datang dan bawa teologi seperti apa? Dia fasih berbicara, pandai kitab suci. Artinya dia dikategorikan sangat memahami Perjanjian Lama. Tapi bagaimana dia memahaminya? Ya, sangat besar kemungkinan yang menurut cara berpikir orang Yahudi dari Alexandria. Sehingga firman Tuhan bilang apa? Dia sudah tahu
Yesus adalah Mesias dan Juru Selamat. Ia sudah mengerti jalan Tuhan. Yang belum dia pahami adalah dia hanya sampai pada baptisan Yohanes. Dia belum memahami penuh kematian dan kebangkitan Yesus. Belum memahami baptisan dalam nama Yesus. Belum memahami peran daripada Roh Kudus. Tapi dia di Korintus dia sudah mengajar. Itu masalahnya kan. Dia tahu sebagian, dia sudah mengajar dengan kencang. Dan apa yang terjadi? Ayat ke-26. Tetapi setelah Priscilla dan Aquila mendengar dia bicara, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena dia semangatnya besar sekali, tapi pengetahuannya masih setengah matang. Jadi mereka bawa dia ke rumah, ya. Lalu mereka dengan teliti, ya, dengan hati-hati, dengan jelas menjelaskan kepadanya jalan Tuhan. Hal-hal lain yang belum dia tahu tentang Tuhan Yesus, nah itulah diajarkan kepadanya. Maka kita belajar satu hal lagi. Dalam hal tentang teologi, firman Tuhan, kita harus punya prinsip. Memahami dan belajar dengan teliti. Harus tahu persis itu apa maksudnya. Ya tidak boleh agak-agak saja. Tak boleh. Harus dengan teliti. Ayat 27. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akhaia, saudara-saudari Efesus mengirim surat kepada murid-murid situ supaya mereka menyambut dia. Ya, setibanya di Akhaia, maka ia yang oleh kasih karunia Allah menjadi seorang sangat berguna bagi orang-orang percaya. Dengan tidak jemu-jemunya, Apolos membantah orang yang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Jadi Aquila mendidik dia dengan teliti. Lalu dia dari Efesus ini dia pergi ke daerah Akhaia. Dari sini Apolos menjadi sangat-sangat berguna karena dia bisa mengajarkan firman Tuhan dengan begitu baik. Lalu kita nanti waktu kamu lihat kitab 1 Korintus kan, mereka bilang ada faksi Apolos kan, betul tak? Ada faksi Petrus, ada faksi Apolos, ada faksi Paulus kan? Kenapa? Karena Apolos akan menjadi begitu berpengaruh di daerah Akhaia ini. Tapi itu hal yang baik. Karena dia sekarang bisa dengan jelas membuktikan bahwa Yesus itu adalah Mesias. Baik ya, saya rasa malam ini agak panjang sedikit ya. Tapi mudah-mudahan kalian bisa ngerti dengan lebih baik ya pasal 18 ini. Berikutnya akan kita sambung di pasal 19. Itu Paulus di kota Efesus. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, kami berdoa supaya firman Tuhan kami dengarkan bisa menolong kami untuk lebih mengerti ya bagaimana gereja di Korintus ini dimulai dan hal-hal yang pernah terjadi dari tersebut. Dan kami juga belajar hal-hal yang bisa kami ikuti di dalam hidup kami pada masa sekarang. Ampunilah Tuhan semua dosa kesalahan kami. Berilah kami selalu sukacita untuk mempelajari firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.